Assalamualaikum Bunda dan teman-teman, kembali lagi di channel saya Umi Gaisifa. Di video kali ini saya akan berbagi tutorial cara merajut tas bahu yang simple dan elegan seperti ini hasilnya. Untuk ukuran bagian atasnya 30 cm, lebar. Untuk lebar 10 cm. Dan tinggi 15 cm. Untuk motifnya dengan menggunakan motif kipas, jadi motif kerang yang dikombinasi seperti ini, bentuknya mirip kipas, jadi saya sebut dengan motif kipas. Untuk bagian talinya saya buat variasi seperti ini, motif yang biasa digunakan untuk konektor masker, tapi cantik juga kalau digunakan untuk tali tas seperti ini. Untuk furing bagian dalamnya saya gunakan kain cordura motif seperti ini. Bahannya sudah cukup tebal, jadi saya tidak pakai lapisan busa ati untuk bagian furingnya. Kain saja seperti ini sudah cukup tebal kainnya, jadi bisa bikin tas jadi berdiri seperti ini tanpa menggunakan busa ati. Alat dan bahan yang disiapkan yaitu benang rajut. Saya menggunakan benang rajut nilon PP dengan ukuran D36 seperti ini. Kemudian korek untuk merapihkan sisa benang, gunting, penanda rajut, dan hakpen. Saya menggunakan hakpen nomor 5 untuk ukuran benang D36. Kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Awalnya seperti biasa kita buat dulu tali simpul seperti ini. Selanjutnya kita buat rantai dengan kelipatan 10. Di sini saya buat 40 rantai. Sudah 40 rantai, selanjutnya kita isi rantai ini dengan single crochet. Awalnya kita skip 1, masuk di lubang rantai yang kedua. Dilanjutkan membuat single crochet sampai ke bagian ujung rantai. Sudah diisi single crochet sampai ke bagian ujung rantai. Selanjutnya untuk cara putar baliknya ada 2 cara, yaitu bisa dengan ditambahkan dulu 1 rantai baru kita putar balik dan buat single crochet di lubang yang pertama, atau cara kedua yang saya pakai tanpa menggunakan tambahan 1 rantai tapi langsung putar balik dengan agak ditarik sedikit, dikendorkan supaya tidak terlalu kencang seperti ini. Langsung kita buat single crochet di lubang yang pertama seperti ini. Buat Bunda dan teman-teman boleh pilih saja sesuai keinginan Bunda dan teman-teman, mau dengan cara yang pertama atau yang kedua. Nanti hasilnya akan sama saja seperti ini. Lalu dilanjutkan membuat single crochet bolak-balik sampai 20 baris untuk membuat alas tasnya. Sudah dapat 20 baris, selanjutnya kita buat pinggiran dengan menggunakan single crochet, memutar sampai berhenti di bagian pojok kanan atas ini.
Untuk di tiap pojoknya jangan lupa diisi dengan 2 single crochet dalam satu lubang. Kita mulai dari sini. Dilanjutkan sampai berhenti di bagian pojok sini. Sudah sampai pojok kanan atas seperti ini. Selanjutnya kita gunting saja benangnya, karena nanti untuk memulai badan tasnya saya akan mulai dari bagian tengah samping sini. Selanjutnya setelah digunting benang, kita selipkan ke bagian lubang depannya, lubang single crochet depannya seperti ini. Kita ambil dari bagian bawah. Seperti ini, lalu diselip-selipkan. Setelah diselipkan, gunting dan sisakan sedikit. Lalu dibakar untuk merapihkan sisanya supaya tidak lepas. Sudah selesai membuat alas tasnya. Untuk ukuran panjang 22 cm dan lebar 10 cm. Untuk jumlah single crochet satu keliling ini kelipatan 10, yaitu 120 single crochet. Untuk mulai membuat badan tasnya, saya akan mulai dari bagian tengah sampingnya. Bagian tengah sini kita buat dulu untuk awalan single crochet back loop sebanyak 1 baris seperti ini dengan mengambil setengah mata. Seperti ini. Kita pasang penanda dulu. Nanti kita berhenti pas yang ada penanda ini. Dilanjutkan dengan cara yang sama, kita buat single crochet back loop atau dengan mengambil setengah mata seperti ini. Lanjutkan sampai bagian yang ada penanda ini. Sudah selesai membuat single crochet satu putaran untuk batas antara alas tas dengan badan tasnya seperti ini. Selanjutnya kita mulai untuk baris pertama badan tasnya. Kita buat single crochet di atas single crochet yang pertama ini. Satu single crochet. Lalu kita buat rantai 1, skip 1, masuk di lubang berikutnya, kita buat lagi single crochet seperti ini. Lalu
Selanjutnya kita buat tusuk kerang dengan di skip 3. 1, 2, 3. Kita masuk di lubang single crochet yang 4. Yang keempat, kita buat double crochet sebanyak 3 kali dalam satu lubang. 2, 3. Selanjutnya rantai 1, buat lagi 3 double crochet masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Selanjutnya skip 3. 1, 2, 3. Kita buat single crochet di lubang yang keempat seperti ini. Selanjutnya buat rantai 1, skip 1, masuk di lubang depannya, kita buat lagi single crochet seperti ini. Kita ulangi sekali lagi, buat double crochet dengan di skip 3. 1, 2, 3, masuk di lubang single crochet keempat. Kita buat 3 double crochet di lubang yang sama. 1, 2, 3. Selanjutnya buat rantai 1, buat lagi double crochet sebanyak 3 masih di lubang yang sama. 1, 2, 3. Selanjutnya kita skip 3. 1, 2, 3, buat single crochet di lubang yang keempat, lalu rantai 1, kita skip 1, masuk di lubang depannya, kita buat lagi 1 single crochet seperti ini. Kita ulangi dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan tadi sampai dapat 1 putaran, berhenti pas yang ada penanda ini. Sudah selesai untuk baris pertama. Sisa lubang single crochetnya pas, sisanya ada 3 lagi. 1, 2, 3. Selanjutnya untuk menutup baris pertama dan mulai untuk baris kedua, kita slip stitch di kolong rantai 1 yang kita buat di awal itu, antara single crochet 1 dengan single crochet yang sebelahnya. Kita slip stitch di bagian lubang sini. Ini untuk menutup baris pertama seperti ini. Selanjutnya untuk mulai membuat baris kedua, kita buat rantai 1. Selanjutnya kita buat double crochet dengan cara mengambil 2 kali seperti ini. Jangan dibuang dulu, kita ambil lagi seperti ini. Setelah 2 kali mengambil, baru kita buang seperti ini, disekaligus-kan. Kita tutup, lalu kita buat rantai 1, buat lagi dengan cara yang sama, masih di lubang yang sama juga. 1 kali, kita ambil 1 kali lagi, 2 kali,
Baru kita tarik sekaligus seperti ini. Lalu tarik sekali lagi. Seperti ini. Selanjutnya kita buat rantai 3. 1, 2, 3. Lalu kita buat single crochet di bagian tengah-tengah tusuk kerang ini yang kita buat rantai 1, kita isi dengan single crochet seperti ini. Lalu kita buat lagi rantai 3, 1, 2, 3. Selanjutnya kita buat lagi tusuk double crochet yang 2 kali ngambil seperti cara yang di awal ini, ke bagian lubang kolong rantai yang kita buat tadi, yang antara single crochet dengan single crochet yang sebelahnya. Di tengahnya ada kita buat rantai 1. Sekarang kita masuk ke bagian lubang rantai 1 ini. Ambil 1 kali, ambil lagi 1 kali. Selanjutnya kita tarik seperti ini sekaligus, baru kita selesaikan. Selanjutnya kita buat rantai 1, buat lagi dengan cara yang sama di lubang yang sama. 1 kali, 2 kali, kita tarik sekaligus seperti ini. Sisa 2 kita tarik sekali lagi seperti ini. Kita ulangi sekali lagi. Buat rantai 3, lalu kita buat single crochet di tengah-tengah tusuk kerang ini yang ada rantai 1-nya di bagian tengah. Selanjutnya kita buat lagi rantai 3, kita buat lagi double crochet masuk ke kolong rantai 1 ini. 1 kali, 2 kali, sisa 2 seperti ini. Baru kita kunci. Lalu buat rantai 1, buat lagi dengan cara yang sama, masih di lubang yang sama. Ambil 1 kali, ambil lagi 2 kali, kita tarik sisa 2 seperti ini, lalu kita kunci. Lalu buat rantai 3 dan buat single crochet di tengah-tengah tusuk kerang ini. Seperti ini hasilnya. Dilanjutkan dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan sampai berhenti pas yang ada penanda ini. Sudah selesai baris kedua. Selanjutnya kita tutup dengan menggunakan slip stitch seperti ini. Setelah ditutup baris kedua, lalu kita mulai dengan untuk baris ketiga. Baris ketiga itu sama caranya dengan baris pertama ini. Jadi kita ulang-ulangi baris ke-1, kedua, selanjutnya ulangi lagi baris ke-1, kedua, ke-1, kedua, diulang-ulang seperti itu. Awalnya kita buat dulu rantai 3. Rantai 3 itu untuk kita anggap sebagai double crochet yang ketiga ini. Selanjutnya kita buat rantai 1 lagi, lalu buat double crochet sebanyak 3 kali. 1,
2, 3, seperti ini. Selanjutnya buat single crochet, lalu rantai 1, buat lagi single crochet, selanjutnya buat lagi tusuk kerang dengan diawali double crochet 3, masuk di bagian lubang antara double crochet 1 dengan double crochet sebelahnya. Setelah 3 double crochet, lalu kita buat rantai 1, buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama. Seperti ini. Lalu kita buat single crochet, rantai 1, buat lagi single crochet, dan kita buat lagi tusuk kerang ke bagian lubang sini dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan. Dilanjutkan sampai nanti akan saya jelaskan lagi cara untuk menutup baris yang ketiga ini. Sudah selesai baris ketiga. Selanjutnya untuk menambahkan tusuk kerang yang di awal ini kita masih kurang 2 double crochet lagi, karena baru ada 1 double crochet ini yang kita buat rantai 3 ini kita hitung sebagai double crochet 1. Selanjutnya kita tambahkan double crochet sebanyak 2 supaya hasilnya sama seperti tusuk kerang yang sebelahnya ini. Totalnya ada 6 double crochet dalam satu lubang. Ini baru ada 3, dan yang rantai ini kita anggap 1, jadi baru ada 4. Jadi untuk menambahkan kita buat double crochet 2 di lubang yang sama. Kita membuat rantai ini 1, 2 seperti ini. Jadi sudah pas tusuk kerangnya. Total ada 6 isinya. Selanjutnya untuk menutup baris ketiga ini kita buat slip stitch di lubang rantai yang ketiga bagian sini. Kita slip stitch. Sudah selesai baris ketiga. Lalu untuk mulai baris keempat kita buat single crochet di tengah-tengah atau di kolong rantai bagian sini di tengah-tengah tusuk kerang. Kita buat 1 single crochet dan dilanjutkan dengan cara yang sama seperti baris kedua. Kita buat rantai 3, lalu buat tusuk double crochet yang kita ambil 2 kali masuk ke kolong rantai 1 yang kita buat ini. 1, 2, baru kita tarik sekaligus sisa 2, kita kunci seperti ini, lalu buat rantai 1. Buat lagi dengan cara yang sama, masih di lubang yang sama juga. Ambil 1 kali, 2 kali, kita tarik sekaligus sisa 2,
lalu kita kunci. Selanjutnya buat lagi rantai 3 dan single crochet di bagian tengah-tengah tusuk kerang ini. Seperti itu. Dilanjutkan saja dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan. Untuk cara menutup dan memulai baris yang baru juga sudah saya jelaskan tadi. Sudah selesai baris keempat, ini saya jelaskan lagi cara menutupnya supaya lebih jelas. Untuk menutup baris yang keempat ini kita buat single crochet di bagian lubang sini. Jadi tidak menggunakan slip stitch, tapi langsung kita buat single crochet seperti ini. Selanjutnya kita buat rantai 1, buat lagi single crochet di kolong rantai depannya seperti ini. Selanjutnya kita buat tusuk kerang ke bagian lubang depan sini. Untuk tusuk kerangnya sama seperti baris sebelumnya, yaitu 3 double crochet dalam satu lubang. Lalu kita buat rantai 1 dan buat lagi 3 double crochet di lubang yang sama. Seperti ini. Dilanjutkan dengan cara yang sama yang sudah saya jelaskan.